Bersama D2 Channel kita berkolaborasi dengan dengan DYSRD. DYSRD. Ya, salam jumpa dari D2 Channel. Oke, terima kasih. Yes. D2 Channel sudah mampir ke tempat saya untuk bertukar pengalaman tentunya. Ya sedikitnya Mantap dan yes. mungkin sedikitnya bertukar pengalaman dan sebanyaknya bertanya ya, Kak. Ya. Ya. Nah, Tanya kita saya sama-sama karena- pemula saling bertukar cerita pengalaman ya. Ya. Saya dikunjungi oleh YouTuber D2 Channel. yang satu ini yaitu D2 Channel ya. Dan saya DYSRD. perwakilan dari DYSRD. Mantap. D2 Channel. Yes. Seperti itu ya. Jadi jangan kemana-mana guys. Kita Oke. akan bersama ngobrol. Oke, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para subscriber semuanya, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya tampil di sini berbagi wawasan mengenai YouTube ya. Walaupun memang saya juga sama masih pemula, dan tentunya buat teman-teman yang sama seperti saya pemula, kita akan bertukar cerita, berbagi pengalaman dan pengetahuan atau wawasan kita tentang YouTube. Oke, jadi jangan kemana-mana, lanjut terus tonton sampai habis. Dan saya sudah siapkan di sini ada sahabat saya yang kita akan ngobrol banyak tentang YouTube. Saya mau nanya, Bos. Apa sih kegunaannya atau keuntungannya banyak subscriber itu? Subscriber. Ya, subscriber itu ya. Keuntungan banyak subscriber tentunya sangat diharapkan bagi para YouTuber ya. Karena walaupun itu bukan satu jaminan penghasilan kita besar, tapi setidaknya peluang untuk ditonton, untuk diputar video kita oleh para subscriber itu bisa diandalkan, ya kan? Ya setidaknya kalau kita memiliki 1000 subscriber, ya ada 600 ya, 500 atau mungkin sampai 900 subscriber yang nonton gitu kan. Daripada kita memiliki subscriber yang kecil ya. Walaupun memang tidak semuanya yang kecil juga tidak ada yang nonton ya. Namun besar kemungkinan ketika subscriber banyak itu juga bisa membantu, tentunya akan menambah rekan-rekan subscriber kita menonton video kita. Terus apakah banyaknya subscriber itu akan menentukan penghasilan gitu, banyak penghasilan gimana itu, Bos? Nah, kalau untuk penghasilan kita tidak ditentukan dari subscriber. Yang menentukan penghasilan kita adalah views. Views itu ada putaran, penayangan ya. Jadi penayangan walaupun memang peluang untuk diputar banyak seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bukan jaminan untuk mendapatkan penghasilan atau AdSense yang banyak juga ya, karena itu tergantung views, pemutaran. Mungkin lebih banyak orang yang tidak subscribe memutar video kita dibanding yang subscribe, ya kan, seperti itu. Misalnya kita punya 1000 subscribe ya, mempunyai subscriber, misalkan toh cuman 1000-1000-nya gitu kan, otomatis kita dibatasi mungkin 1000 penayangan, ya kan. Tetapi ketika misalkan walaupun kita punya 1000 subscriber, tetapi orang yang tidak subscribe menayangkan atau menonton video kita ya, lebih dari 5000 penonton ya, yang 4000-nya mungkin bukan subscriber, yang 1000 subscriber itu yang akan menentukan. Dan bisa saja ketika kita punya 1000 subscriber yang nonton cuma 500, ya kan, bisa saja seperti itu, dan itu akan mengurangi pendapatan kita untuk bulan ini. Bulan depannya misalkan yang nonton sampai 5000 ya, kita punya subscriber berarti akan bertambah gitu kan. Jadi tergantung pada views atau penayangan dari video yang kita miliki, tidak berpatokan kepada banyaknya subscriber ya guys. Oke, segitu untuk yang itu. Bagaimana sih supaya video kita banyak yang nonton gitu? Caranya gitu, saya minta supaya video kita banyak nonton. Minta caranya gitu gimana gitu. Untuk yang menonton supaya banyak, pertama langkah kita adalah optimasi. Optimasi itu apa? Nah, gitu kan. Optimasi itu adalah pengaturan pada video yang kita upload. Misalkan dari judul, ya, judulnya harus menarik, ya, harus menarik para penonton, ya, agar ada itikat atau mungkin keinginan untuk menonton
mempunyai rasa penasaran, ingin membuka, ingin mengklik video kita. Yang kedua mungkin thumbnail, ya. Thumbnail itu gambar, ya kan? Gambarnya nih gimana lah gitu kan, menarik lah gitu kan. Apa sih? Ada misalkan ular nih, ada ular besar, pada pas di videonya kecil, ya kan? Ada yang seperti itu. Itu hanya karena thumbnail, ya, hanya karena thumbnail. Yang keempat ya mungkin di dalamnya ada penandaan, ada juga layar akhir, ada juga penambahan playlist, ya, tanggal rekaman, juga banyak yang harus diisi di dalam detail video yang kita upload, ya, agar optimasi kita pas dengan konten yang kita buat, seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita rajin-rajin share, ya, rajin-rajin share, bagi-bagikan, ya, di sosial media. Itu juga salah satu untuk menambah view atau menambah penayangan, banyak yang nonton video kita. Yang selanjutnya mungkin juga ya saling kunjung, saling menyapa dengan youtuber-youtuber lain, ya, saling mempromosikan. Nah itu dan banyak lagi caranya. Dan yang paling utama yang tadi, ya, yang paling udah optimasi, ya, karena optimasi itu akan terus menerus disarankan oleh YouTube, karena dengan video apa yang dicari para penonton YouTube ada di video kita, makanya YouTube akan menyarankan, ya, video yang penonton cari, karena yang penonton cari berkenaan tepat dengan optimasi yang kita terapkan di dalam video itu. Ya kadang-kadang kan subscriber itu 1000 gitu. Kenapa bisa jadi menurun menjadi 900 gitu? Gimana itu? Kalau begitu menurut penelaahan saya dan pengalaman saya, ya, mungkin karena ketidaktertarikan atas video yang kita upload. Oke, pertama dia menjumpai channel kita, dia tertarik nih video nih, misalkan tentang ular nih, ya, orang enggak ular ini. Nah dia tarik, dia subscribe saat itu, ya. Pas suatu saat misalkan kita upload dengan topik lain, ya, dengan topik lain, misalkan topik yang tidak dia minati, ternyata ini saya nggak suka, ya, ternyata saya nggak suka, saya nyesel nih, di hati mereka itu nyesel untuk subscribe. Ya udah, biar supaya kita nanti ketika ngupload itu kita tidak nongol di beranda mereka, ya, mungkin seperti itu salah satunya, ya, kenapa mereka membatalkan untuk subscriber. Atau mungkin dengan cara yang sekarang musim, ya, saling sub, ya, sekarang kamu subscribe saya subscribe kamu, kita subscribe-subscribean, ternyata udah lama di unsubscribe, ya. Nah seperti itu, bisa jadi seperti itu, ya guys. Oke, segitu mungkin. Banyak lagi cara yang lain, namun yang sering terjadi lah seperti itu. Ada lagi? Ya, dari mana uang itu Uang yang mana? Uang yang mana bisa bayar YouTuber itu? Oh, yang dibayarkan sama YouTuber. Ya, seperti penjelasan di YouTube, ya, seperti penjelasan yang sudah pada umumnya tahu, dibayar sama pemasang iklan, ya, dan YouTube juga menerima bayaran atas pemasangan iklan di video kita. Misalkan nih bayar iklan nih 100.000, ya, 100% bilang. Nah mungkin sekian persen buat kita yang pembuat kontennya, yang pembuat videonya, sekian persen lagi buat YouTube. Biasanya sih antara 40-60% lah gitu, ya, dulu. Nggak tahu sekarang berapa hitungannya, ya. Bahkan sekarang kita harus membayar pajak, dulu zaman 2011-2012 saya tidak pernah belum ada pembayaran pajak, dan itu sudah terhitung di awal, ya. Sekarang mungkin ada penjelasan atau mungkin penambahan aturan yang diharuskan kita untuk membayar pajak di Amerika. Tadi abang bilang kita harus bayar pajak. Apakah kita bayar pajak langsung pergi langsung ke Amerika atau kita bayar di sini gitu? Pakai apa, aplikasi pakai apa gitu bayarnya? Oke. Untuk bayar pajak ke Amerika, ya tentunya di sini juga nggak mungkin kita bayar pajaknya sekian ribu, kita ongkosnya berapa, ya. Jadi gini guys, untuk pembayaran pajak, kita tidak semua penghasilan kita dibayar harus membayar pajak, ya guys. Itu tergantung video, berapa persen video kita ditonton di Amerika Serikat, ya kan. Ada beberapa video yang diputar di Amerika Serikat
penontonnya dari Amerika. Nah disitulah ada penghitungan. Ketika video kita ditonton di Amerika Serikat, ya, disitulah Amerika Serikat mengambil persenan untuk pajak itu, gitu kan. Tidak semua penghasilan kita total 100% nih dalam 1 bulan ini diambil pajak dari sekian, enggak. Nanti misalkan kita punya penayangan 1000 nih ya, mungkin yang 100-nya ditonton di orang Amerika. Nah yang 100 itu yang diambil pajaknya, sekian persen dari 100 itu, tidak semua 1000. Gitu yang menurut yang saya tahu, itu kan yang saya baca di penjelasan dari YouTube langsung gitu guys. Mungkin ada lagi? Saya mau nanya, apakah benar ya itu bisa mendapatkan uang dari YouTuber sehingga sampai 175 juta dari video pendek kayak TikTok itu, apa benar enggak itu Bang itu? Benar itu. Memang nyata sekarang YouTube sudah mengadakan atau menyiapkan video-video pendek kayak TikTok kayak gitu ya. Cuman platformnya adanya di YouTube gitu kan. Disebutnya short video ya, video pendek kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi YouTube sudah sekarang mulai bersaing di video pendek, dan mereka akan memberikan hadiah kepada mereka-mereka yang aktif atau mungkin ya bisa mengembangkan video-video Asal mereka. kita banyak yang nonton aja gitu Seperti maksudnya. itu sama ya. Boleh, dulu kan mau menampilkan video pendek itu takut lah gitu ya, kan durasinya ada berapa menit, tapi sekarang bisa itu Bisa sekarang boleh ya, jadi boleh. bisa kalau kita lucu kan, orang-orang seneng yang lucu-lucu ya kita. Iya, kayak gitu. Kalau kita lucu-lucu gitu bisa ditampilkan ke YouTube Bisa, gitu. bisa. Karena sekarang mah ada gitu wadahnya gitu. Ada wadahnya sekarang di YouTube. Bahkan beberapa YouTuber sudah mendapatkan gajian dari YouTube hanya karena video pendek ya guys. Kan kalau ngelucu itu ya kebanyakan kan durasinya nggak terlalu, karena kalau terlalu panjang ya kesananya jadi kesannya jadi nggak lucu gitu. Ya, memang kalau video-video rata-rata langsung seperti ger-ger itu. gitu. Iya, rata-rata memang video-video lucu videonya pendek-pendek. Berarti gitu. kita bikin aja atau Ya, cari boleh, aja yang boleh, lucu-lucu boleh. gitu. Cari- Seperti cari kita inovasi. duduk di sini ya, contoh duduk di sini kan kita nggak tahu, kita langsung terjungkir ke sana, itu Udah, kan lucu itu malah lain gitu. cerita ya guys. Itu bahasannya udah kemana-mana. Oke, dilanjut pertanyaan selanjutnya. Gini, mengenai hak cipta ya, itu sebenarnya hak cipta itu gimana ini, dilarang atau gimana lah gitu. Saya pengen tahu hak cipta atau gitu menciptakan punya orang lain kita ditampilkan di YouTube atau gimana itu, saya pengen tahu penjelasan itu. Ya tentunya pada dasarnya kita menggunakan hak cipta orang lain yaitu dilarang ya. Sejauh atau mungkin apabila kita sendiri ya istilahnya tanpa minta izin, tanpa ada komitmen kerjasama ya, terus kita menggunakan hasil dari karya orang lain misalkan mayoritas ya musik misalkan kan, musik itu kan ya istilahnya ya ada penciptanya, ada aransemennya, ada pencipta lagu ya Jadi kan? kalau kita bikin musik harus kita punya kita sendiri Punya gitu kita ya, sendiri. jangan punya Iya, orang lain gitu. punya Kalau kita nyanyi sendiri. itu kecuali kita Punya lagu udah sendiri. Kecuali kita kerjasama. komitmen sama Iya. orang, kerjasama gitu Sama sama pencipta itu, yang punya itu. punya hak cipta itu. Berarti Jadi gitu guys, ya, buat teman-teman memang itu tidak mempengaruhi apa ya, mempengaruhi channel kita kalau sekali 2 kali nih, tapi kalau fatal sering itu akan bisa-bisa di banned ya. Jangan sampai itu membiarkan ya. Oh karena ini tidak berpengaruh dengan channel kita terus-terus saja mengupload hak cipta orang lain ya. Tetapi ada satu cara-cara lain lah untuk bisa menggunakan hak cipta orang lain. Yang pertama dengan kerjasama. berarti Ya, orang-orang itu dengan banyak ada yang kerjasama komitmen, itu iya. ya. Jadi karena channel kita udah rame nih, misalkan ada yang punya musik nih, yuk kita masukin ke channel saya, boleh kan ini kerjasama, nanti royaltinya kita bagi misalkan sekian persen. Nah itu boleh karena ada kesepakatan, tidak ada penggugat ya, karena penggugat atau pemilik dari hak cipta itu sudah merelakan atau menyetujui penggunaan hak cipta itu. Seperti itu guys ya. Oke, ada yang lain? Beberapa pertanyaan sudah dilontarkan oleh teman saya ya, yang punya channel D2 channel. D2 channel ya kan channelnya. Jangan lupa ya di subscribe juga ya di sini nih. D2 channel. Jangan lupa ya di subscribe di sini di D2 channel. Ya, oke. Yeay. Satu DYSRD, yang satu D2 channel. Oke. Nanti teman-teman saya tunggu ya.
Jadi kita kolaborasi, saling bertanya sesama pemula ya guys. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang masih pemula tentunya yang mau bertanya, selagi saya mampu untuk menjawab pasti akan saya jawab. Silakan tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe juga share. Di like juga dan subscribe juga YouTube-nya D2 Channel. Oke, sampai jumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.